datang di Pomet Podcast Matematik. Menginspirasi banyak orang setiap hari. Oke, selanjutnya kita bakal bahas tentang keuntungan atau benefit. Sebenarnya tadi udah diulas nih sama Mas Mufli terkait tentang kalau beasiswa boleh tuh mendapatkan biaya kuliah dan biaya hidup. Nah mungkin ini kita lebih khusus lagi ya. mendalam tentang lebih mendalam. benefit apa gitu. Karena beasiswa ini orang tuh ngejar karena benefitnya ini ya nggak sih Mas? Ya. Iya kan? Betul. Semoga sobat Mat Edu juga terinspirasi. Oh, aku mau ke Basnas aja deh. Kayaknya kok lebih menguntungkan, lebih Lebih ngiler ke Basnas Iya. gitu. Ya, silakan. Mau dimulai dari mana dulu? Alhamdulillah. Dari Kim dulu ini. Oke, dari kuliah ya mungkin ya tadi ya biaya pendidikan yang ditanggung selama 8 semester. Jadi benar-benar kita dari awal daftar sampai nanti ke semester 8 itu kita 0 rupiah gitu ya, kuliahnya 0 rupiah, nggak ada bayar sama sekali gitu kan. Terus juga setiap semester itu akan diberikan uang saku gitu kan, uang saku untuk kita bisa diperuntukkan beli buku kayak gitu. Mungkin yang anak kos juga kan yang butuh biaya untuk kos dan sebagainya, biaya hidup mereka juga gitu kan. Nah itu dua yang mungkin paling menonjol ya, karena udahlah kuliahnya benar-benar gratis gitu kan, nggak ada biaya sama sekali. Terus juga masih dapat biaya atau uang saku itu tadi. Yang lainnya mungkin kalau menurut aku dengan adanya beasiswa ini mahasiswa itu bisa terdorong untuk aktif, karena di beasiswa KIP sendiri itu kan ada yang namanya monitoring dan evaluasi gitu kan, dan mungkin di beasiswa yang lain juga ada gitu, cuman beda-beda kan, monitoringnya beda-beda. Nah, monitoring dan evaluasi di KIP itu lumayan banyak kategorinya gitu kan, jadi kita tuh mau nggak mau gitu ya, berkata kayak gitu, mau nggak mau kita harus aktif gitu, kita harus aktif ikut seminar, kita harus aktif ikut pelatihan dan sebagainya. Jadi kayak kita tuh mungkin kayak dulu mungkin aku tuh orangnya sangat-sangat introvert. Aku tuh bukan nggak mau sih ya, kayak malu aja kalau mau kenalan sama orang, mau ikut-ikutan kayak gitu tuh kayak malu. Insecure nggak? Ini beneran, ini beneran. Aku dulu sangat-sangat yang ibarat kata aku dulu tuh nggak mau kalau ikut-ikutan kayak gitu tuh, agak takut gitu ya, kecuali emang udah ada yang ngajak gitu. Nah, untungnya di sini tuh karena aku ikut misalnya aku masuk ke dalam circle-nya beasiswa ini, jadi aku ya kayak aku terdorong, aku harus ikut pelatihan ini, aku harus ikut seminar ini, aku harus punya target berprestasi ini, aku punya target kesana. Dan itu kan target itu akan dilaporkan setiap semester kayak gitu. Jadi emang kita tuh kayak terdorong gitu loh. Kalau nggak ada dorongan itu mungkin aku tuh hanya butiran debu. Iya, tapi debunya putih. Iya. Pada Mas Dana, silakan nih kalau mau sambil diminum ya, sudah disiapkan oleh Ibu. Iya. Monggo Mas Anggo. Bisa manis matis. Dari Mbak Bella seperti itu ya benefitnya. Mungkin dari Mas ini dari Nafis? Saya dulu. Iya. ya. Ya, untuk benefit dari beasiswa PPN ini, pertama itu ini ya, biaya pendidikan. Biaya pendidikan sendiri gratis selama 8 semester. Ya, terus untuk sebenarnya nggak gratis sih, ada bayarnya. Tapi itu cuma di awal ketika pendaftaran. Sudah 250.000. Ya normal ya, normal. Pasti ada biaya pendaftaran. Sama biaya registrasi di setiap semesternya itu sebesar 300.000. Hanya itu saja. Selain itu tidak ada pungutan biaya lain. Terus untuk benefit lainnya, ketika kan beasiswa ini emang diperuntukkan untuk mahasiswa baru ya, dari awal masuk kampus. Jadi di semester 1 dan semester 2 itu mahasiswa yang menerima beasiswa ini diwajibkan untuk tinggal di asrama. Nah, kan kalau dipikir-pikir ya itu mirip uang kos lah ya. Ya kan selama 2 semester itu. Nah, terus di
kan nama apa asrama ini kan Persada, pesantren Ahmad Dahlan. Nah, di Persada itu juga kita banyak ilmu yang bisa kita dapat. Karena kita di situ ada mata pelajarannya sendiri juga ketika di jenjang luar kuliah. Jadi mungkin itu benefitnya dari itu. Persada berarti setahun. 1 tahun. Setelah itu Mas Hafiz ngekos. Ya terus lah. Cuman kalau saya balik ngabdi ke pondok saya. Oh, ngabdi. Mas tadi kan Mas menyebutkan bahwa persyaratan di BPM ya, Iya. BPM itu kan minimal 10 juz. Apakah itu Mas harus menambah terus agar mungkin untuk memperpanjang itu apa beasiswa Mas? Oke. Jadi ketika angkatan saya, angkatan 2001, itu belum ada aturan khusus gitu. Jadi kalian tuh harus nambah berapa juz atau gimana. Cuman baru kemarin aja setelah mendapat masukan ya. Karena selama ini beasiswa BPM ini kan kurang termonitor masalah hafalannya gitu. Akhirnya di semester ini itu mulai ada aturan baru, yaitu setiap semesternya itu harus menambah minimal 1 juz. Minimal ya. Minimal 1 juz. Masya Allah. Waktu Mas untuk mengimbangi itu semua gimana Mas? Kan sepertinya iya harus hafalan, harus Tugas belajar, banyak loh. tugas. Biar sobat Mat Edu yang mempunyai hafalan biar termotivasi. Oh mungkin kita ke UAD aja ya, UAD kan ada Persada, ada beasiswa ini, biar hafalan mereka itu masih tetap. Oke, kalau dari saya sendiri ya, kan kebetulan saya juga ngambil di pondok saya juga kan. Nah, mungkin itu juga salah satu yang ibaratnya menjaga saya lah di lingkungan saya itu sama-sama yang menghafal juga kan. Cuman di situ posisinya ya kita sebagai pembimbing lah. Jadi kalau aku sendiri cara membagi waktunya untuk menghafal, gitu ya. Iya. Untuk aku sendiri kan kebetulan di tempat saya ngabdi itu ada 3 kali kami menyebutnya halakoh ya, atau waktu untuk menghafal itu di setiap setelah subuh, setelah asar dan juga setelah isya. Jadi memang waktu-waktu itu ya dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk murojaah ataupun menghafal. Menarik. Selanjutnya untuk Mas. Sweet. Ya kalau dari beasiswa Basnas itu benefitnya ya seperti teman-teman yang seperti teman-teman sebutkan, tapi ada beberapa perbedaannya. Kalau di Basnas itu kalau Bung Nafis SPP-nya dari awal sampai selesai kan? Iya. Kalau di Basnas itu karena mulainya di semester 5, jadi itu gratisnya mulai dari semester 5 sampai semester 8. Setelah kalau lewat dari itu udah enggak gitu. Jadi sisi lainnya adalah kita termotivasi untuk menyelesaikan cepat. Nah ya, menyelesaikan cepat kuliahnya itu, benefitnya itu. Kemudian yang kedua benefitnya itu di samping biaya tadi itu ada kalau di Basnas itu rutin kayak pembinaan nasionalnya. Jadi kita itu wawasannya bisa bertambah dari situ. Ada tentang webinar nasional kewirausahaan lah, terus tentang pendidikan lah, macam-macam itu mentoring lah istilahnya, pembinaan nasionalnya. Dan itu yang bina itu dari tokoh-tokoh nasional gitu, dari tokoh-tokoh nasional. Jadi kita di satu sisi punya relasi di nasional yang terkait Basnas, dan juga nanti tidak menutup kemungkinan yang dapat beasiswa Basnas ini bisa bekerja di Basnas nanti gitu, dan juga bisa lanjut lagi beasiswa Basnas yang untuk yang S2 ataupun S3 gitu. Tapi itu ada jurusan tertentu kalau di Basnas tuh yang S2 sama S3-nya gitu. Jadi kalau di Basnas juga itu benefitnya kalau kita pengen usaha nih, kita
kita pengen anu proposal. Nah, proposal ini bisa kita ajuin ke Basnas yang pusat itu gitu. Jadi banyaklah benefitnya ya. Kemudian ada, kalau kita suka riset di S2, kita punya tema riset yang sinkron dengan apa yang ditentukan oleh Basnas. Nah, bisa banget kita dana riset bisa dapat dari Basnas itu gitu. Itu sih benefit-benefit yang didapatkan dari beasiswa. Menarik. Beasiswa Basnas. Oke. Selanjutnya nih yang terakhir, ya sangat banyak benefit. Benefitnya cuma 3 di beasiswa beasiswa biaya kuliah, tadi dari semua biaya kuliah, biaya hidup, sama biaya buku. Nah, biaya kuliah ini cuma biaya yang itu berkaitan sama sekolahnya. Biasanya kalau di swasta kan ada apa namanya, uang gedung, ada uang ini itu nggak masuk. Tapi yang dihitung cuma di biaya kuliahnya. Misalnya 12 juta, ternyata 8 jutanya itu biaya lain-lainnya. Nah, 8 jutanya nggak gitu, tapi cuma biaya kuliahnya 4 juta. Kalau di kampus negeri kan hitungannya cuma UKT. Nah, UKT itu full semua dibayarin. Bedanya swasta sama negeri kayak gitu. Besok mulai di kampus manapun bisa. Saatnya jualnya juga bisa. Nah, terus di biaya hidupnya, kalau yang biaya hidup itu bebas mau kita buat apa aja. Kalau yang biaya kuliah tadi dilaporkan setiap tahunnya, setiap semesternya. Kalau biaya hidup itu nggak dilaporkan. Terus kalau untuk yang terakhir biaya buku itu juga nggak dilaporkan. Nah, kemudian penyalurannya kalau di beasiswa unggulan itu setiap tahun, jadi setahun sekali, bukan setiap semester tapi setiap tahun, dan itu 4 kali kalau dari semester 1 ya. Jadi maksimal semester 8. Kalau dari semester 8 nggak dapat, sama kayak Nirul kan. Jadi 4 tahun dikasih, terus di akhir nanti ada biaya terakhir kalau sudah selesai skripsi, selesai itu, nah itu dapat tambahan lumayan lah, seperempatnya dari yang kita dapatkan. Tuh, itu benefitnya. Kalau yang lainnya, Monef, kalau tadi KIPK ada Monef ya tiap semester. Kalau di beasiswa unggulan tuh Monefnya secara administrasi aja. Tiap semester ada hasil KHS, ada hasil ya pembayarannya. Kalau KHS tiap angkatan tuh beda. Kalau zamanku 3,0, 3,0 itu insya Allah mudah didapatkan lah IPK-nya segitu. Kemudian pembayarannya setiap semester dilaporkan. Kemudian kalau Monef lainnya itu cuma di tahun pertama, tahun kedua itu nanti ada Monef secara nasional, tapi dipecah beberapa regional. Di Jogja itu ada, dulu pernah di Wadi tahun 2021, kalau nggak 2022 itu pernah ada di Wadi. Nah itu sih. Kalau yang lainnya pelatihan tuh nyari sendiri, tapi secara moral emang karena titel yang masyarakat berprestasi, jadi moralnya ya kita harus mencari prestasi. Walaupun tidak ada tuntutan secara berarti, tapi harus mencari. Gedung utama, lantai 7 yang tinggi. Diskusi, riset, dan seminar. Kami terus bergerak maju. Hal-hal yang harus Sedang dipenuhi selama sejawat saling kuliah, tapi bantu emang mencari kita pengalaman di dunia untuk bekerja matematika. jadi kalau Yang di berpendidikan grupnya di Wadah itu biasanya